Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 223, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Geraldine Sol panik sekarang, seluruh tubuhnya gemetar. Jika dia tidak takut pada orang-orang ini sebelumnya, termasuk Gustavo Enzo. Sekarang, dia benar-benar ketakutan. Orang-orang ini bisa melakukan apa saja. Kamu, jangan datang ke sini, aku mertuanya. Jika kamu melakukan ini, tidakkah kamu takut tuanmu akan kembali untuk menyelesaikan perhitungan denganmu? Teriak Geraldine Sol histeris, matanya penuh dengan takut. Namun, tangannya patah dan dia digantung dengan gips. Dia tidak bisa melarikan diri bahkan jika dia mau. Tuanku baik, itu tidak berarti aku. Siapapun yang tidak menghormati tuanku harus dibunuh, bahkan jika kamu adalah ipar tuanku. Pria itu mengenakan sarung tangan putihnya, dan matanya yang gelap bersinar tajam. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghina tuan. Pelanggar akan dibunuh. Guora Lou, hentikan dia, dia gila. Ini sekelompok orang gila, teriak Geraldine Sol putus asa. Saat ini, Guora Lou adalah garis hidupnya. Namun, betis Guora Lou juga lemah, dan dia ingin berdiri untuk menghentikannya, tetapi rasa dingin yang memancar dari tubuh lawan dan niat membunuh yang menusuk membuat Guora Lou tidak bisa bergerak sama sekali. Momentum yang terlalu kuat, melihat pria itu berjalan selangkah demi selangkah ke tempat tidur rumah sakit dan mengulurkan sepasang tangan bersarung putih ke arahnya, Geraldine Sol menyeringai ketakutan dan berteriak. Tolong, bunuh, tolong. Namun, itu tidak ada gunanya. Klik, suara patah tulang terdengar di seluruh bangsal. Ditemani oleh jeritan dan kutukan Geraldine Sol yang menusuk jiwa. Tentu saja, ini hanya berlangsung setengah menit, lalu tidak ada lagi suara. Sebentar. Pria itu berjalan keluar dari bangsal. Sebelum dia pergi, dia menoleh dan menatap Geraldine Sol yang sedang sekarat di ranjang rumah sakit, kakinya lumpuh. Satu kaki adalah harga yang Anda bayar untuk rasa tidak hormat Anda kepada Tuan. Jika ada waktu lain, hati-hati dengan kepalamu. Setelah itu, dia berjalan keluar dari bangsal dengan rasa dingin di tubuhnya. Di ranjang rumah sakit, Geraldine Sol tampak sengsara, menatap kosong ke langit-langit. Rasa sakit yang luar biasa telah membuatnya mati rasa. Kakinya tidak berguna. Baru saat itulah Geraldine Sol menjerit mengerikan. Siapa ayah mertua ini? Orang-orang di sekitarnya benar-benar melanggar hukum. Pria itu berjalan keluar dari rumah sakit, dan berhenti di depan Rolls-Royce, yang terbatas hanya satu-satunya di dunia. Mobil ini jelas merupakan satu-satunya Rolls-Royce yang dikustomisasi di dunia. Memiliki kemampuan pertahanan anti peluru yang kuat. Di depan Rolls-Royce, pria parubaya yang mengikuti di belakang Gustavo Enzo, yaitu pemimpin dari seluruh penjaga bayangan, menatap pria yang berjalan dengan ekspresi dingin saat ini, dan menegur, "Kamu melakukan itu." Pria itu tidak menyembunyikan apapun, dan berkata, "Beri dia sedikit pelajaran." Pria parubaya itu sedikit mengernyit, dan berkata, "Kamu tidak patuh. Aku akan berurusan denganmu ketika aku kembali." Setelah itu, pria parubaya itu menyelinap ke kantor. Di dalam mobil, Gustavo Enzo dengan hormat menutup matanya dan mengistirahatkan pikirannya di dalam mobil dan bertanya, "Tuan, sudah waktunya untuk kembali." Kata Gustavo Enzo perlahan, "Jangan terburu-buru, ayo pergi ke Yunding Mountain Villa untuk melihatnya." "Lihat Nyonya Emer." Pria parubaya itu mengangkat alisnya dan bertanya. Gustavo Enzo tersenyum ringan dan berkata, "Sudah keluar, kamu harus pergi dan melihat-lihat." Pria parubaya itu berhenti berbicara. Konvoi Rolls-Royce di pintu masuk rumah sakit perlahan melaju. Dan di sini, setelah Aiden Enzo menyelesaikan pekerjaannya, dia kembali ke bangsal Vivian Low. Begitu dia memasuki pintu, dia menemukan bahwa Cheryl ada di sana, dan Vivian Low juga misterius dan tidak tahu apa yang dia lakukan. "Cheryl," Aiden Enzo berjongkok dan berteriak pada si manis kecil dengan tangan terbuka. Cheryl sangat senang bermain. Melihat itu adalah ayahnya, dia buru-buru melepaskan kaki kecilnya dan melompat ke atasnya.
Dia mencium wajah Aiden Enzo dan memanggil dengan manis, "Ayah." Aiden Enzo memeluk Ceril dengan penuh perhatian, berbalik setelah beberapa putaran, dia berjalan ke Vivian Low yang sedang duduk di sofa, dan bertanya, "Ada apa? Wajahmu tidak terlalu bagus." Vivian Low mengangkat alisnya, menatap Aiden Enzo, ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata, "Aiden Enzo, barusan, ayah mertua datang." Ayah mertua. Aiden Enzo awalnya tidak mengerti, jadi dia menggoda Ceril dan bertanya, "Ayah mertua apa?" "Siapa itu?" "Ayahmu," kata Vivian Low sambil menatap Aiden Enzo. Dalam sekejap, Aiden Enzo tersambar petir, membatu di tempat, dan menatap Vivian Low dengan tak percaya. Ekspresi wajahnya sangat kaya, tetapi kebanyakan dari mereka curiga. Dia memalsukan senyuman dan berkata, "Apa yang kamu bicarakan? Mengapa ayahku datang ke sini?" Aiden Enzo tidak percaya. "Ayah akan datang ke Sanjiang. Untuk apa dia di sini?" Sesuatu terjadi pada Pulau Tianxin. Vivian Low sudah menduga bahwa ini akan terjadi, jadi dia mengeluarkan token naga dari belakangnya, menyerahkannya kepada Aiden Enzo, dan berkata, "Lihat ini, ayah mertuaku memberikannya kepadaku." Aiden Enzo menoleh, dan ketika matanya menyentuh tangan Vivian Low, ketika dia melihat token yang terbuat dari emas murni, dia benar-benar terpana. Perintah naga berjongkok, ternyata itu adalah Crouching Dragon Order. Ayah benar-benar datang. Jantung Aiden Enzo berdebar kencang, dia mengambil token naga Crouching dari tangan Vivian Low, melihatnya lama dengan tak percaya, lalu menoleh untuk melihat Vivian Low dan bertanya, "Apakah kamu melihat ayahku?" Vivian Low mengangguk. "Apa katanya?" Aiden Enzo bertanya lagi. Vivian Low menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dia tidak mengatakan apa-apa, ayah mertua saya hanya mengatakan bahwa dia datang untuk melihat anak itu. Karena dia tidak datang ke pernikahan kami saat itu, jadi dia memberi saya ini dan berkata dia akan memberikannya kepadaku untuk disimpan." Dengan perintah naga yang berjongkok, matanya kendur dan pikirannya penuh dengan pikiran. Dia tidak mengerti apa maksud ayahnya dengan memberikan token ini kepada Vivian Low. Ini adalah Orde Crouching Dragon. Itu adalah simbol patriark keluarga Enzo. Segera setelah perintah ini dikeluarkan, keluarga Enzo di dunia akan berani melanggar. Sejujurnya, dengan ini, Aiden Enzo bisa menangani banyak hal. Bahkan urusan umum, yang berasal dari keluarga cabang, harus sujud saat melihat token ini. Namun, token ini tidak terbatas penggunaannya, ia memiliki aturan keluarga. Dalam 10 tahun, hanya 3 penggunaan yang diizinkan. Perintah Crouching Dragon ini memiliki makna yang luar biasa. Itu belum lahir selama 10 tahun. Setiap kali muncul, akan ada pertumpahan darah. Melihat tatapan termenung Aiden Enzo, Vivian Low tahu bahwa hal ini tidak biasa. Dalam hal ini, dia bahkan lebih penasaran. Apa sebenarnya yang dilakukan keluarga Aiden Enzo? "Aiden Enzo, apa yang kamu lakukan di rumah? Siapa ayah mertua?" "Aku baru saja melihat bahwa orang-orang di sekitarnya bukanlah orang biasa, dan mereka penuh aura pembunuh." Vivian Low masih memiliki ketakutan yang tersisa. 8 dewa perang besar memiliki dampak yang kuat pada Vivian Low. "Siapa itu?" Aiden Enzo bertanya ke samping. Vivian Low mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu, saya hanya tahu bahwa pakaian mereka sangat aneh, semuanya adalah setelan tunik Cina, dan ada belati emas di kerahnya." Penjaga bayangan. Aiden Enzo terkejut, dan dia tahu itu di dalam hatinya. Saat ayahku keluar kali ini, dia benar-benar membawa 8 anggota penjaga bayangan bersamanya. Apa yang dia lakukan? Jangan khawatir, ini hanya pengawal biasa. Ayahku tidak sehat, jadi tidak apa-apa membawa seseorang. Aiden Enzo tersenyum dan menjelaskan, tetapi dia sangat curiga. Layar kembali ke sisi Gustavo Enzo. Keempat Rolls-Royce telah tiba di pintu masuk Yunding Mountain Villa. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.